Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E5, Praktikum Farmakoterapi yang terdiri dari Ratu Aini Lubis, Sofiatul Fuadah, Titi Perdalendri, dan Zaratun Alfaina akan menampilkan video pembelajaran mengenai pemantauan kadar obat dikoksin dalam darah pada pasien gagal jantung dengan gangguan fungsi ginjal dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Apoteker Vitarani Dwi Anandaningrum, SSI MSI, dan dosen pengampu Apoteker Yosi Febrianti, S.Pharm MSc. Pemantauan kadar obat dalam darah atau yang disingkat dengan PKOD. PKOD adalah interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat dikarenakan adanya masalah potensial atau atas usulan dari apoteker kepada dokter. PKOD dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah potensial yang terkait sebagai berikut. Pertama, dosis yang tidak sesuai. Kedua, reaksi obat yang tidak diinginkan. Ketiga, interaksi obat dengan obat. Keempat, interaksi obat dengan penyakit. Kelima, ketidakpatuhan. Keenam, dugaan toksisitas. Dan ketujuh, kondisi khusus pasien yang masuk rumah sakit dengan motif penyakit sehingga menerima polifarmasi, kanker yang menerima terapi sitostatika, gangguan fungsi organ terutama hati dan ginjal, geriatri dan pediatri, hamil dan menyusui. Tujuan PKOD yang pertama, memastikan kadar obat berada dalam kisaran terapi yang direkomendasikan untuk memantau efektivitas maupun toksisitas. Kedua, sebagai referensi dalam menentukan dosis terapi obat yang optimal berdasarkan kondisi klinis pasien. Ketiga, mengelola regimen obat untuk mengoptimalkan hasil terapi. Manfaat PKOD. Pertama, merancang regimen dosis obat spesifik untuk pasien berdasarkan karakteristik farmakologi obat yang digunakan, tujuan terapi obat, penyakit penyerta, terapi obat, dan faktor terkait pasien lainnya. Kedua, mengevaluasi respon pasien yang tidak biasa terhadap terapi obat untuk mendapatkan penjelasan farmakokinetik dan farmakologis. Yang ketiga, memantau dan menyesuaikan regimen dosis berdasarkan respon farmakologi dan cairan biologis bersama dengan tanda dan gejala klinis atau parameter biokimia lainnya. Keempat, mengkomunikasikan informasi tentang obat untuk pasien spesifik kepada tenaga kesehatan lainnya. Kelima, mengedukasi tenaga kesehatan lainnya tentang prinsip farmakokinetik dan atau indikasi yang sesuai. Keenam, mengembangkan program jaminan kualitas untuk mendapatkan hasil terapi yang lebih baik. Pelaksanaan pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD. Yang pertama, tahapan kegiatan. Mulai dari seleksi pasien yang memerlukan PKOD. Prioritas PKOD diberikan kepada obat dengan indeks terapeutik sempit bila dijumpai kondisi sebagai berikut. Pertama, pasien menunjukkan tanda-tanda efek samping atau overdosis dan juga toksisitas. Kedua, efek obat belum optimal pada pasien yang sudah mendapatkan dosis maksimal. Ketiga, modifikasi obat atau dosis. Selanjutnya, prioritas obat PKOD biasanya diberikan dengan obat-obat dengan terapeutik sempit seperti digoxin, phenytoin, theophylline, asam valproat, gentamisin, dan sebagainya. Setelah itu, menetapkan waktu sampling. Sampling sebaiknya dilaksanakan setelah obat memasuki masa tuna atau steady state dengan perkiraan 4-5 kali waktu paruh obat eliminasi. Bila dikehendaki kadar puncak, maka sampling perlu memperhitungkan peak time obat sesuai literatur. Selanjutnya, melakukan interpretasi
di mana menginterpretasikan kadar obat yang dihasilkan dikaitkan dengan dosis dan efek klinis obat pada pasien. Kemudian, memberikan rekomendasi atau solusi dari permasalahan. Apoteker memberikan rekomendasi kepada dokter terkait dengan dosis, kontinuitas terapi, dan juga efek samping obat. Kemudian, konseling, informasi, dan edukasi pasien terkait hasil pemeriksaan kadar, pemantauan kadar obat dalam darah. Terakhir, dokumentasi, di mana apoteker mendokumentasikan kegiatan PKOD dalam CPPT dan rekam medis dengan metode pengarsipan yang sangat baik. 2. PKOD dilaksanakan oleh laboratorium harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, hasil PKOD disarankan untuk dilaporkan dalam waktu 6 jam jika kadar obat yang diperoleh adalah subterapeutik atau dalam kisaran terapeutik. 2. Waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium untuk kasus toksisitas harus kurang dari 2 jam. 3. Semua hasil harus diinformasikan kepada apoteker terlebih dahulu oleh laboratorium sebelum dikirim ke bangsal atau unit. Hal penunjang untuk melakukan PKOD. Yang pertama, farmakoterapi dan patofisiologi penyakit. Kedua, interpretasi hasil pemeriksaan fisik, laboratorium, dan diagnostik. Ketiga, keterampilan dalam berkomunikasi. Keempat, membina hubungan interpersonal antara tenaga kesehatan lainnya. Kelima, menganalisis permasalahan secara cermat. Alur pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pre-analisis dimulai dari kegiatan menilai kandidat obat PKOD. Selanjutnya, mengetahui kadar normal obat dalam darah dan mengetahui kadar obat dalam darah yang menjadi target terapi. Kemudian masuk ke dalam tahapan analisis yang dimulai dari menentukan waktu sampling, kemudian analisis spesimen di laboratorium, dan selanjutnya verifikasi hasil uji dari laboratorium. Terakhir adalah tahapan post-analisis dengan kegiatan sebagai berikut, dimulai dari pelaporan hasil uji kepada apoteker, lalu pengkajian permasalahan dan cara mengatasinya. Selanjutnya, yang terakhir adalah tindak lanjut kepada pasien dan monitoring. Berikut adalah kasus PKOD. Seorang pasien bernama Tuan Yusuf, usia 57 tahun dengan tinggi badan 165 cm dan berat badan 62 kg, dengan BMI normal, datang ke rumah sakit dengan mengeluhkan nyeri di bagian dada, nafas cepat, nafas pendek pada saat malam hari, pendek nafas saat detak jantung cepat atau palpitasi, pembengkakan kaki dengan hasil diagnosa gagal jantung atau CHF, dan beliau menjalani rawat inap di rumah sakit dengan mendapatkan terapi injeksi digoxin ampul 0,25 mg per 2 mili 1 kali sehari dengan serum kreatinin menunjukkan nilai 2 mg per desiliter dan kadar kalium menunjukkan nilai 6,25 mEq per liter. Setelah pemberian 24 jam, pasien mengalami gejala toksisitas yang ditandai dengan mual muntah, berat, dan pusing. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kondisinya hari ini? Apa ada yang dikeluhkan? Jadi gini, Dok. Setelah saya dapat obat, kok saya merasakan mual ya, Dok? Terus jadi muntah, Dok. Sama ini, Dok, saya jadi pusing juga. Oh, baik, Pak. Saya periksa dulu lagi ya, Pak. Baik, Dok. Baik, Pak. Bapak diperbanyak istirahat ya. Kemudian untuk kabar selanjutnya mohon ditunggu ya, Pak. Baik, dokter.
Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, kita akan mendiskusikan tentang perencanaan tindak lanjut untuk PKOD pada pasien atas nama Tuan Yusuf, usia 57 tahun, ruang atau bangsal melati, diagnosisnya CHF gagal jantung yang mendapatkan injeksi digoxin ampul 0,25 mg per 2 mili. Oh iya, betul apa yang disampaikan oleh dokter. Jadi digoxin adalah salah satu obat dengan kadar terapeutik sempit, yang mana dengan fungsi ginjal normal, kadar digoxin dalam plasma yaitu sebesar 15,95 mikrogram per 24 jamnya. Dan biasanya memang pada obat dengan kadar terapeutik sempit dilakukan PKOD, apalagi pasien telah mengalami gejala toksisitas dari digoxin yaitu berupa mual, muntah, pusing, serta kadar kalium tinggi atau hiperglikemia, dan mengalami gangguan fungsi ginjal dari rekam medik yang saya baca. Kita ketahui bahwa digoxin memiliki struktur kimia yang terdiri dari digoxin dan struktur gula digitos pada C3-nya. Sehingga dapat dilihat bahwa di sana terdapat gugus hidroksil pada aglikon yang mana hal ini dapat meningkatkan polaritas dan menurunkan kelarutan lemak senyawa digoxin. Selain itu, adanya molekul gula yang terikat pada C rantai 3 juga akan meningkatkan polaritas yang akan mempengaruhi kelarutan pada air dan lemak. Sehingga hal ini juga akan mempengaruhi absorpsi dan ekskresi digoxin di dalam tubuh. Oleh karena itu, digoxin bersifat hidrofilik dan bersifat basa lemah, di mana obat-obat yang memiliki sifat hidrofilik akan diekskresikan lebih banyak pada jalur filtrasi glomerulus dan dikeluarkan melalui urin. Serta dengan sifat basa lemah, obat ini juga dikaitkan dengan pH urin, yang mana obat basa lemah jauh lebih mudah diekskresikan pada pH urin yang lebih asam. Oleh karena itu, 50-80% digoxin akan diekskresikan melalui urin. Dengan demikian, kita perlu melakukan adjustment dose dari obat digoxin sebagai terapi untuk pasien Tuan Yusuf yang mengalami penurunan fungsi ginjal, sehingga apabila tidak dilakukan adjustment, maka akan memberatkan kerja ginjal pasien dan beresiko mengalami toksisitas yang bisa memunculkan penyakit atau efek lain yang tidak diinginkan. Bagaimana menurut dokter penyakit dalam? Oh iya dok, saya setuju untuk dilakukan adjustment dose dan hal ini penting untuk mendukung pengobatannya. Oke, baik. Sehingga kita perlu menentukan kapan akan melakukan sampling atau kolek darah ke pasien untuk melakukan PKOD-nya. Izin menyampaikan dok, untuk pengambilan sampel pasien sebaiknya diambil pada saat obat telah berada di dalam tubuh sekitar 6-8 jam dok. Karena pasien diberikan injeksi pada pukul 7 pagi, sehingga pengambilan sampel bisa diambil di antara pukul 1 siang hingga 3 sore. Kemudian untuk spesimen yang digunakan yaitu berupa plasma darah vena sebanyak 2 mili yang nantinya akan dilakukan analisis PKOD secara kuantitatif dengan menggunakan instrumen LC-MS atau kromatografi cair spektrometri massa. Kemudian LC-MS ini dipilih karena memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi sehingga dapat meminimalisir adanya reaksi silang antara digoxin dengan senyawa endogen tubuh ataupun obat lain yang terdapat pada sampel. Baik, kalau begitu. Oh iya dok dan Mbak Apoteker, kalau begitu saya akan mengabari ke pihak analisis laboratorium. Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Sehingga dari hasil diskusi dan keputusan bersama, maka kita akan melakukan PKOD pada pasien sambil kita menunggu persetujuan dari pasien dan pihak keluarga. Selamat pagi Bapak Ibu, saya ingin menyarankan kepada Tuan Yusuf untuk melakukan pengambilan darah
agar dapat dilakukan pemantauan terkait dengan pengobatannya. Karena sebelumnya Tuan Yusuf mengeluhkan mual, muntah, dan pusing setelah pemberian obatnya. Pentingnya hal ini dilakukan adalah untuk memastikan kadar obat dalam darah Tuan Yusuf agar tidak melebihi normal dan diharapkan Tuan Yusuf mendapatkan terapi yang sesuai. Yang mana hal tersebut untuk melakukan pemantauan kadar obat dalam darah yang membutuhkan biaya cukup tinggi. Tetapi, hal tersebut memberikan manfaat yang lebih besar untuk kesembuhan Bapak. Apakah Bapak Ibu berkenan? Oh baik dok, silahkan. Saya harap tentunya dengan hal ini dapat mempercepat proses penyembuhan. Terima kasih dok. Amin. Baik, terima kasih. Oh iya, saya menyampaikan juga untuk pengambilan darah dilakukan pada jam 13.00 atau paling lambat jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Begitu nggih? Baik, Dok. Selamat sore semuanya. Kita akan melanjutkan diskusi terkait TDM yang dilakukan pada Tuan Yusuf, yang sudah dilakukan pengambilan darah untuk dilakukan analisis kadar digoksin dalam plasma. Dari hasil laboratorium yang saya peroleh, kadar digoksin dalam plasma Tuan Yusuf sebesar 47,8 mikrogram dengan pengambilan sampel pada jam ke-6, yang mana berdasarkan literatur buku Shargel, kadar tersebut 2 kali lipat pada pasien dengan fungsi ginjal normal. Lalu menurut Pak Apoteker Tina bagaimana dari hasil laboratorium tersebut? Menurut saya perlu dilakukan penyesuaian dosis dokter supaya kadar digoksin dalam plasma pasien tidak melebihi normalnya sehingga tidak menyebabkan gejala toksisitas seperti yang dikeluhkan pasien. Dengan demikian, saya izin menyampaikan dan menyarankan di mana dosis yang diberikan, yang direkomendasikan yaitu berdasarkan hasil perhitungan dengan serum kreatinin pasien yaitu 2 mg per desiliter, maka diperoleh clearance kreatinin untuk pasien adalah 35,736 ml per menit dengan persentase penurunan ginjal 29,5%. Sedangkan berdasarkan literatur buku Shargel, fraksi obatnya dari digoksin adalah 72%. Kemudian, oleh karena itu, jika dilihat dari hasil ini, maka pasien sangat direkomendasikan untuk mendapatkan adjustment dose, yaitu dengan dosisnya dapat diturunkan menjadi 0,123 mg per 2 mili. Oh iya Mbak Apoteker Tina, terima kasih atas paparan penjelasannya. Baik, kalau begitu bisa dimulai untuk diberikan kepada Tuan Yusuf besok pagi ya. Baik, kalau begitu kita akan memberikan penurunan dosis sekaligus melakukan monitoring pasien pada kondisi kedepannya. Selamat pagi Bapak, Ibu. Bagaimana kondisi yang dirasakan Bapak sekarang? Apakah sudah membaik? Pagi dok, alhamdulillah sudah membaik dok. Untuk mual muntah dan pusingnya juga sudah nggak ada dok. Syukurlah jika begitu. Itu artinya keputusan yang diambil oleh Bapak dan Ibu dapat memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan. Jika Bapak ada keluhan lagi, bisa langsung diinformasikan saja ya Pak ya ke perawat yang sedang bertugas. Semoga tidak terjadi keluhan yang memperburuk kondisi kesehatan Bapak ya. Baik dok, Mbak, terima kasih atas pelayanannya untuk membantu mengurangi keluhan yang dirasakan suami saya. Sama-sama Pak, Bu, semoga lekas sembuh ya. Kami pamit untuk visit ke pasien lain. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.